Sampah. Sampah merupakan permasalahan umum yang hingga saat ini masih belum juga terselesaikan. Meskipun beberapa dari daerah di Indonesia sudah menerapkan aturan terkait pengelolaan, ataupun beberapa dari masyarakat telah banyak mengkampanyekan kegiatan untuk lebih peduli terhadap lingkungan yang bebas dari sampah, pada kenyataannya keberadaan sampah masih juga meningkat setiap harinya. Mari kita lihat isu ini lebih detail lagi. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah berpotensi memberikan efek negatif, khususnya bagi kehidupan masyarakat di wilayah pesisir. Kenaikan permukaan air laut, rusaknya potensi alam seperti biota laut, ataupun sesederhana tumpukan sampah yang mengapung di perairan tidak bisa kita biarkan begitu saja. Salah satu permasalahan yang berada di Kabupaten Wakatobi ialah sampah. Menurut catatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020, sejumlah 45 ton sampah per hari berada di 4 kawasan terbesar Pulau Wakatobi dan 50% diantaranya berada di Pulau Wangi-Wangi. Keberadaan sampah tersebut semakin menjadi perhatian masyarakat umum ketika terdapat seekor paus jenis paus sperma ditemukan terdampar dan mati di kawasan Pulau Kapota, Wakatobi dikarenakan telah menelan sejumlah 5,9 kg sampah. Meskipun sampah yang ada di kawasan pesisir pantai dapat dikatakan tidak hanya bersumber dari masyarakat setempat saja, namun perlunya kontribusi dari tiap individu dalam upaya menanggulangi masalah dapat kita mulai dari aksi kecil di kegiatan sehari. Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah dengan mengenal gaya hidup minim sampah atau zero waste lifestyle. Gaya hidup zero waste ini mengusung konsep hidup dengan menekan produksi sampah yang dihasilkan dari kegiatan kita sehari-hari. Penggunaan barang harus dilakukan secara bijak seperti melakukan prinsip mengolah dan memilah yang bertanggung jawab sehingga meminimalisir sampah yang akan dikumpulkan kepada tempat pembuangan akhir di masing-masing daerah. Secara konseptual, gaya hidup zero waste ini dapat dilakukan dengan mudah dan bertahap. Yang pertama, melihat atau mencatat sampah. Hal ini disebut juga sebagai proses audit sampah. Dengan mengetahui jenis sampah apa saja yang dihasilkan, kita dapat dengan mudah mencari cara untuk melakukan pemilahan atau mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Yang kedua, yakni melakukan perubahan dari satu hal kecil saja. Setelah melakukan proses audit sampah, kita dapat mulai meminimalisir sampah yang banyak dihasilkan dari kegiatan kita sehari-hari. Misalkan, penggunaan kantong plastik sekali pakai dapat kita kurangi dengan membawa kantong sendiri yang terbuat dari bahan alam dan tentunya tahan lama untuk digunakan secara terus-menerus. Proses yang ketiga yakni konsisten. Konsisten merupakan hal yang paling penting dan hal yang paling menentukan sudah sejauh mana sih kita dapat berkontribusi dalam upaya menanggulangi masalah sampah. Setelah langkah umum tersebut kita lakukan, kita bisa beralih ke implementasi konsep 6R yang dikampanyekan dalam gaya hidup minim sampah. Yang pertama yaitu rethink atau berpikir kembali. Pada proses ini, kita dapat mempertimbangkan kembali kegunaan barang baru yang akan dibeli. Misalkan, dengan bertanya seberapa bermanfaatkah sih barang tersebut, atau jangan-jangan barang tersebut hanya sekedar keinginan kita saja. Yang kedua, yakni proses refuse atau menolak. Pada kegiatan ini, kita harus melakukan kontrol terhadap kegiatan konsumsi, seperti menentukan pilihan untuk lebih baik menggunakan kantong belanja berbahan daur ulang atau bahan yang lebih tahan lama dibandingkan dengan kantong plastik sekali pakai agar tidak menghasilkan sampah dari kantong yang lebih banyak lagi. Yang ketiga, yakni reduce atau meminimalisir penggunaan barang berlebih. Pada kegiatan ini, kita mengupayakan untuk menggunakan barang secukupnya agar dapat menghindari menghasilkan sampah dalam jumlah yang tidak terkendali atau penumpukan barang yang tidak diperlukan lagi. Yang keempat, yakni reuse atau menggunakan kembali.
Pada proses ini, kita mengoptimalkan ketersediaan barang tertentu yang dapat digunakan kembali. Contohnya, ketersediaan botol plastik dapat kita gunakan sebagai wadah, pot, atau tempat untuk isi ulang. Yang kelima, yakni root atau kompos. Pada kegiatan ini, kita dapat memaksimalkan ketersediaan sampah organik untuk diolah menjadi kompos yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan menanam atau membuat lubang biopori. Yang keenam atau yang terakhir ialah recycle atau daur ulang. Pada kegiatan recycle ini menjadi opsi terakhir dikarenakan perlunya upaya yang lebih maksimal untuk melakukan kegiatan ini. Namun, dengan melakukan pemilahan sampah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kegiatan mendaur ulang dapat tetap dilaksanakan dengan mengumpulkan sampah tersebut sesuai jenis untuk selanjutnya diolah oleh bank sampah atau pengepul setempat. Kenapa sih harus zero waste? Nah, konsep zero waste ini mencoba untuk menumbuhkan prinsip dan pola berpikir bahwa sampah yang kita buang itu tidak akan menghilang begitu saja jika berakhir di TPA. Konsep hidup minim sampah juga dilakukan untuk mempertahankan kehidupan yang selaras antara makhluk hidup dengan alam. Dengan melakukan prinsip hidup minim sampah, diharapkan kita akan terus mengevaluasi diri untuk bijak mengkonsumsi sesuatu dan memaksimalkan sumber daya yang ada agar jumlah sampah yang dihasilkan semakin sedikit dan dampak negatif yang dihasilkan kepada lingkungan pun turut berkurang. Proses menuju gaya hidup minim sampah memang menjadi perjalanan yang panjang dan akan terus-menerus dilakukan sepanjang manusia hidup. Dari sisi yang lebih luas, aksi kecil zero waste ini tidak hanya membawa dampak baik terhadap lingkungan, tapi banyak dari aspek kehidupan yang lain dapat merasakan manfaatnya di kemudian hari jika kita sama-sama peduli terhadap pengelolaan sampah. Jadi, apakah teman-teman semakin penasaran untuk mencoba gaya hidup zero waste ini? Atau mungkin selama ini teman-teman sudah terbiasa dengan salah satu dari kegiatan yang telah disebutkan? Yuk, mulai dari sekarang kita coba selangkah demi selangkah. Terima kasih telah menonton. Tetap semangat!